Bayangkan kamu berada di sebuah ruang rapat di tahun 2007. Tim manajemen Nokia sedang merayakan dominasi mereka di pasar telepon seluler. Di sudut lain dunia, sekelompok kecil insinyur Apple mulai mengerjakan prototipe yang akan mengubah segalanya. Apa yang membedakan dua pendekatan ini? Yang satu fokus memenangkan persaingan di pasar yang ada, yang lain menciptakan pasar baru. Inilah esensi Blue Ocean Strategy. Konsep yang dicetuskan oleh Wee Chan Kim dan Rene Mauborgne ini bukan sekadar teori bisnis biasa. Ini adalah kerangka berpikir radikal yang telah melahirkan perusahaan-perusahaan bernilai miliaran dolar. Dalam pembahasan mendalam ini, kita akan mengeksplorasi setiap lapisan strategi ini. Bukan hanya apa dan bagaimana, tapi mengapa di balik keberhasilannya. Jadi gini, mari kita mulai dengan memahami dua metafora laut yang menjadi inti pembahasan. Red Ocean mewakili semua industri yang ada saat ini. Ruang pasar yang sudah dikenal di mana batasan-batasannya telah diterima secara luas. Di sini, perusahaan-perusahaan berjuang mati-matian untuk merebut pangsa pasar yang semakin kecil dari pesaing mereka. Aturan mainnya sederhana, lebih cepat, lebih murah, lebih banyak fitur. Tapi ada masalah mendasar dengan Red Ocean. Ketika semua pemain berlomba menawarkan nilai yang sama, satu-satunya pembeda akhirnya adalah harga. Lihatlah industri maskapai penerbangan. Setelah bertahun-tahun konsolidasi dan inovasi, apa yang tersisa hanyalah kursi yang semakin sempit dan tarif bagasi yang semakin membingungkan. Sedangkan Blue Ocean sebaliknya, bukan tentang memenangkan persaingan, tapi tentang membuat persaingan menjadi tidak relevan. Ini adalah pasar yang belum dieksplorasi, diciptakan melalui apa yang penulis sebut value innovation. Bukan sekedar inovasi teknologi, tapi inovasi nilai yang secara simultan mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Perhatikan bagaimana Airbnb menciptakan kategori baru dalam akomodasi. Mereka tidak mencoba membangun hotel yang lebih baik atau lebih murah. Mereka menciptakan model sama sekali baru dengan mengubah rumah biasa menjadi produk hospitality. Hasilnya, dalam beberapa tahun, nilai mereka melampaui rantai hotel yang telah berdiri puluhan tahun. Value innovation adalah jantung dari Blue Ocean Strategy. Konsep ini sering disalahpahami sebagai sekedar menambah nilai. Padahal esensinya lebih dalam, menciptakan lompatan nilai yang membuat model bisnis tradisional menjadi usang. Mari kita bedah kasus IKEA dalam industri furnitur. Di era 1980, pasar furnitur terpolarisasi antara produk-produk high-end buatan pengrajin dengan harga selangit dan furnitur murah berkualitas rendah. IKEA melakukan revolusi. Mereka menghilangkan semua elemen yang membuat furnitur terasa mahal dan merepotkan bagi konsumen rata-rata. Tapi IKEA tidak berhenti di situ. Mereka menciptakan elemen baru seperti branding yang playful, nama produk Skandinavia yang mudah diingat. Pengalaman belanja sebagai day out, bukan sekadar transaksi. Demokratisasi desain, furnitur stylish untuk milenial urban. Hasilnya, IKEA menjadi raksasa furnitur global dengan identitas unik. Mereka tidak mencoba mengalahkan merek premium dalam kualitas kayu, tapi menulis ulang aturan permainan. Furnitur bukan lagi investasi seumur hidup, melainkan bagian dari gaya hidup fleksibel. Ketika seluruh industri berdebat tentang kayu solid versus particle board, IKEA mengubah pertanyaannya menjadi, bagaimana jika furnitur justru bisa jadi medium ekspresi diri yang affordable dan mudah diganti? Prinsip yang sama terlihat pada Uber. Mereka menyadari bahwa masalah transportasi perkotaan bukan terletak pada mobilnya, tapi pada sistem pemesanan, pembayaran, dan kepercayaan. Dengan menghilangkan halte, argometer, dan uang tunai, sambil menciptakan sistem rating dua arah dan pembayaran tanpa kontak, mereka menulis ulang aturan transportasi perkotaan. Four Actions Framework adalah alat praktis untuk menerapkan value innovation. Mari kita eksplorasi masing-masing dengan contoh nyata Ford Model T. Salah contoh Blue Ocean klasik yang jarang dibahas. 1. Eliminate. Ford menghilangkan fitur-fitur mewah yang menjadi standar mobil masa itu, seperti pilihan warna. Ia hanya menawarkan warna hitam dan kustomisasi.
Ini bukan sekedar penghematan biaya, tapi pernyataan filosofis bahwa mobil harus menjadi produk massal. 2. Reduce. Ford secara drastis mengurangi variasi model. Sementara kompetitor menawarkan puluhan model berbeda, Ford hanya fokus pada satu platform tunggal. Penyederhanaan radikal ini memungkinkan skala ekonomi yang belum pernah terlihat sebelumnya. 3. Raise. Di sini Ford melakukan sesuatu yang kontraintuitif. Mereka justru meningkatkan gaji pekerja menjadi $5 per hari, ganda dari standar industri. Tujuannya? Menciptakan kelas pekerja yang bisa membeli produk mereka sendiri. 4. Create. Ford memperkenalkan lini perakitan bergerak, inovasi yang tidak hanya menurunkan biaya, tapi menciptakan sistem manufaktur baru yang akan mendefinisikan abad industri. Analisis ini menunjukkan bahwa 4 Actions Framework bukan sekedar checklist, tapi lensa untuk memikirkan kembali asumsi dasar industri. Setiap penghilangan harus dibarengi dengan penciptaan. Setiap pengurangan harus diimbangi dengan peningkatan di area lain. Strategi Canvas adalah alat diagnostik yang powerful. Bayangkan sebuah grafik di mana sumbu horizontal mewakili faktor-faktor kompetisi di suatu industri dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat penawaran. Dengan memetakan profil strategis perusahaan kamu versus kompetitor, kita juga bisa melihat di mana kita terjebak dalam persaingan. Mari ambil contoh industri hotel. Faktor kompetisi tradisional meliputi lokasi, kenyamanan kamar, layanan concierge, fasilitas makan, dan harga. Jika kamu memetakan rantai hotel premium seperti Ritz-Carlton, kamu akan melihat profil tinggi di semua faktor kecuali harga. Hotel budget seperti Motel 6 memiliki profil kebalikannya. Kejeniusan Airbnb terlihat jelas di kanvas ini. Mereka sama sekali menghilangkan faktor-faktor seperti lokasi strategis, karena properti mereka tersebar, dan layanan concierge. Sebaliknya, mereka menciptakan faktor baru seperti pengalaman lokal dan rasa seperti di rumah, yang tidak ada di kanvas tradisional. Inilah Blue Ocean dalam bentuk visual. Menciptakan Blue Ocean bukan akhir perjalanan. Tantangan terbesar justru datang setelah kesuksesan awal, ketika kompetitor mulai meniru dan pasar mulai jenuh. Lihatlah kasus Netflix. Mereka menciptakan Blue Ocean dengan layanan streaming, tapi sekarang harus terus berinovasi menghadapi Disney+, HBO Max, dan puluhan kompetitor lain. Ada 3 jebakan utama yang harus diwaspadai. 1. Jebakan imitasi. Terlalu fokus pada fitur daripada filosofi inti. BlackBerry mencoba meniru iPhone dengan menambahkan layar sentuh, tapi gagal memahami ekosistem aplikasi sebagai nilai inti. 2. Jebakan skala. Terlalu cepat ekspansi sebelum model bisnis matang. WeWork mencoba menciptakan Blue Ocean di real estate, tapi gagal membuktikan profitabilitas model mereka. 3. Jebakan komitmen. Tidak cukup berani dalam transformasi. Kodak sebenarnya mengembangkan teknologi digital pertama, tapi tidak berani mengorbankan bisnis film tradisional mereka. Kunci sukses jangka panjang adalah melihat Blue Ocean bukan sebagai tujuan, tapi sebagai proses berkelanjutan. Apple tidak berhenti pada iPhone pertama. Mereka terus menciptakan Blue Ocean baru dengan App Store, iPad, AirPods, dan layanan berbasis langganan. Blue Ocean Strategy pada hakikatnya adalah undangan untuk berpikir berbeda. Ini bukan tentang prediksi pasar, tapi tentang membentuk pasar. Bukan tentang mengalahkan kompetitor, tapi tentang membuat kompetitor tidak relevan. Tapi ingat, tidak semua industri siap untuk Blue Ocean. Jika kebutuhan dasar pelanggan sudah terpenuhi dengan baik, atau jika diferensiasi sulit dipertahankan, strategi Red Ocean mungkin lebih tepat. Kecerdasannya terletak pada mengetahui kapan harus menciptakan lautan baru, dan kapan harus berlayar lebih baik di laut yang ada. Pertanyaan terakhir untuk kamu renungkan. Di industri kamu saat ini, asumsi apa yang dianggap begitu benar sehingga tidak pernah dipertanyakan? Dan bagaimana jika justru asumsi itulah yang perlu kamu tantang untuk menciptakan Blue Ocean kamu sendiri?